Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan bahas apakah desain mode baru Naruto itu jelek. Setelah episode ke-216 ini jadi perbincangan utama di kalangan para fans Boruto, terciptalah dua kubu yang saling bertentangan satu sama lain. Pertentangan yang jadi topik utama mereka adalah apakah desain mode baru itu bagus atau jelek. Kalau menurut admin pribadi, tergantung dari selera orang masing-masing. Ada para fans yang seleranya masih suka dengan desain anime lama atau jadul, di mana pewarnaan animenya hanya memadukan dua warna solid saja. Dua warna solid itu maksudnya seperti pewarna Naruto yang dulu. Biasanya pewarnaan yang seperti ini memang akan lebih mempercepat proses produksi, karena akan lebih mudah dibuat. Tetapi kalian juga harus mengerti kalau dunia ini terus berkembang dan maju. Pewarnaan dari sebuah anime harus berubah seiring berjalannya waktu. Dan menurut admin, style pewarnaan anime Boruto yang sekarang ini memiliki 3 atau lebih warna solid. Mari kita lihat di mode baru Naruto. Mode baru Naruto ini bahkan memiliki pewarnaan gradasi yang sangat konsisten. Sebenarnya sulit untuk membuat pewarnaan yang seperti ini, meskipun kalau bagi orang umum mereka mengatakan ini hanyalah satu warna saja, yaitu warna merah. Mereka akan bilang kalau pewarnaannya kurang kreatif, padahal yang sesungguhnya mereka sudah mempersiapkan arti yang mendalam dari pewarnaan mode baru Naruto yang satu ini. Warna merah yang ada pada Naruto itu sebenarnya melambangkan daun maple merah. Musim gugur identik dengan daun maple yang berguguran di sepanjang jalan atau area di mana pohon maple itu tumbuh. Pohon maple atau dalam bahasa Latin disebut Acer pseudoplatinus memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap perubahan musim yang ditandai dengan perubahan warna daun. Terdapat filosofi yang sangat indah tentang daun maple ini, yaitu melambangkan keharmonisan dan kesetiaan. Keharmonisan ditandai dengan transformasi warna daun maple itu sendiri seiring dengan perubahan musim. Dari musim semi sampai musim gugur, warna daun maple berubah dari hijau sampai merah atau kuning. Keharmonisan itu terjadi antara alam dan pohon maple. Kesetiaan ditandai dengan bergugurannya daun maple dari ranting pohon hanya pada waktunya saja, yaitu musim gugur. Sebenarnya filosofi dari daun maple lebih cocok disandingkan dengan Hachimon Tonko, karena aura cakra awal dari pembukaan gerbang kehidupan adalah hijau. Tetapi warna merah dari daun maple ini memang sering dipakai sebagai lambang dari sesuatu yang gugur. Nah, Kurama pada episode kali ini akan gugur di medan tempur dan akan meninggalkan kedamaian bagi desa Konoha, meskipun hanya sementara. Dengan memiliki filosofi seperti ini, maka pewarnaan yang kita lihat pada mode baru Naruto itu pasti akan langsung membuat kalian kagum dengan art style-nya. Tetapi ini hanya akan disadari oleh orang-orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Memang sangat sulit untuk menyamakan sebuah selera, tetapi kalau menurut admin, desain mode baru Naruto itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya, cuitan pedas tentang mode baru Naruto itu tidak hanya tentang pewarnaannya saja. Saat pertama kali mode baru muncul di manga Boruto, ada beberapa pembaca yang sangat kritis tentang konsep kemampuan dari mode baru Naruto. Ada yang berkata kalau konsep mode baru itu sebenarnya cukup idiot. Dia bertanya apakah benar mode baru Naruto itu menghabiskan hidupnya, dan karena semua cakra terhubung, makanya nyawa orang yang dia pukul akan kehilangan nyawanya juga. Betulkah begitu? Menurut dia, itu adalah sebuah teori yang cukup bodoh. Karena apakah kalian ingat dengan kejadian saat Madara melawan Guy? Jadi apakah setiap kali Guy meninju Madara, dia mengurangi umur dari Madara? Itu pasti hanyalah omong kosong katanya. Apalagi ada perkataan tentang semua cakra itu terhubung. Sebenarnya menurut dia, Kishimoto sudah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Apalagi tentang hubungannya dengan fusi nuklir. Bagaimana para fans bisa memahami fusi nuklir? Dan apakah para fans mengerti bahwa fusi nuklir memberikan kekuatan pada matahari? Kenapa mereka tidak menggabungkan cakra alam juga pada mode baru Naruto? Harusnya jika mereka gabungkan cakra alam, maka kekuatan mode Baryon akan jauh lebih kuat lagi. Dan Kurama tidak perlu sampai berkorban untuk melawan Ishiki. Bagaimana menurut kalian tentang pendapat seperti ini? Kalau menurut admin, orang ini tidak mengerti secara menyeluruh cerita tentang Naruto. Dia hanya menghubungkan sesuatu yang memiliki tingkat kemampuan yang sama, dan dia mencoba untuk menyamakan fungsi dua kekuatan yang jelas-jelas sumbernya berbeda. Menurut admin, mode Baryon dengan Hachimon Tonko memiliki sumber kekuatan yang berbeda. Hachimon Tonko sumber kekuatannya berasal dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Sementara mode Baryon berasal dari dua penyatuan cakra kehidupan, yaitu Kurama dan Naruto. Hanya saja efek sampingnya, Kurama lah yang mati, sementara itu Naruto tidak. Dia membantah soal konsep cakra yang saling terhubung, dan menurut admin, sah-sah saja jika Kurama yang mengatakan hal tersebut. Karena pada cerita sebelumnya, kita sudah diperlihatkan kalau Kurama itu bisa membagi cakranya pada semua shinobi yang ada di perang shinobi keempat. Lalu jika Kurama memukul Ishiki dan menyalurkan efek samping yang diterimanya ke Ishiki, itu akan masuk akal menurut admin. Lalu bagaimana dengan Mahito Guy? Admin sudah katakan kalau sumber kekuatan Guy itu berasal dari dalam diri dia sendiri. Apakah Guy bisa melakukan hal yang sama seperti Kurama? Ya, tentu saja tidak mungkin. Guy bukanlah bentuk kekuatan murni dari sebuah cakra, sementara Kyuubi adalah bentuk kekuatan murni dari sebuah cakra yang diberi kehidupan oleh Hagoromo.
Jadi apapun yang dilakukan Kurama adalah sebuah contoh nyata dari apa yang bisa dilakukan oleh sebuah cakra. Lalu tentang masalah fans yang tidak mengerti tentang fusi nuklir, apa ada yang salah dengan hal itu? Menurut admin tidak ada yang salah sama sekali. Kishimoto justru cukup pintar untuk mengambil konsep tersebut dalam kekuatan mode baryon. Karena kekuatan nuklir memang sudah dimanfaatkan di sebuah negara untuk bersiap menghadapi peperangan besar. Kekuatan nuklir memang sangat luar biasa, itulah kenapa Kishimoto menggambarkan kekuatan mode baryon sama seperti kekuatan sebuah nuklir. Sebenarnya masih banyak lagi komentar pedas tentang mode baryon ini, tetapi admin tidak akan mengambil semuanya untuk kita bahas satu persatu di sini. Karena sebenarnya masih banyak juga orang-orang yang memuji mode baryon Naruto. Beberapa orang juga ada yang berkata kalau gerakan pertarungan Naruto itu mirip seperti gerakan pertarungan Dragon Ball. Dan menurut admin, ya memang mereka mengambil gerakan dari Dragon Ball sebagai referensi pertarungan Naruto melawan Ishiki. Mencontoh hal yang sudah baik adalah sesuatu yang bagus daripada mencontoh hal yang buruk. Dalam dunia seni itu bukan berarti kita tidak boleh mencontoh hasil gerakan yang sudah ada dan bagus. Sebenarnya kita sah-sah saja untuk mengambil referensi adegan pertarungan dari anime yang lainnya. Karena inspirasi itu selalu datang ketika kita melihat sesuatu. Jika kita tidak melihat sesuatu, bagaimana bisa kita membuat hasil yang lebih bagus lagi dari yang sudah ada? Hal yang tidak diperbolehkan dalam dunia seni adalah menjiplak 100% karya seseorang. Mungkin ini pelajaran buat kalian yang masih berpikiran sempit tentang desain dan animasi. Admin juga masih perlu banyak belajar dari kalian semua. Jika kalian ada yang memiliki masukan atau pendapat yang berbeda, silakan saja tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Kemudian sebagai penutup, admin akan menyampaikan informasi untuk episode ke-217. Episode ke-217 ini akan dieksekusi langsung oleh Studio Pierrot. Jadi sudah bisa dipastikan kalau animasi dari episode ke-217 akan sangat menggila. Namun episode ini tidak akan menampilkan adegan pertarungan dari menit pertama sampai menit ke-20. Kemungkinan besar adegan pertarungan Naruto dan Ishiki paling lama hanya berlangsung 10 menit saja. Itu pun akan dicampur dengan perbincangan mereka berdua. Jadi jangan sekali-sekali berpikir kalau episode ke-217 akan full adegan pertarungan saja. Jadi itulah pembahasan mengenai apakah desain mode baru Naruto itu jelek. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.